والمؤمنين والمؤمنات ونوصل بهذا الكتاب ولكل صالح والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wal maqalatus saniyatu, bermula makalah yang nomor 2, an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, rahimallahu ta'ala, arba'atun minal khisali hasanah walakin arba'atun minha ahsan. Berkata sebagian ahli hikmah, ada 4 perkara yang mengandung kebaikan, akan tetapi 4 daripada kebaikan itu lebih bagus. Yang pertama, ujar Sinin, wa huwa ma yata'allaqu bihil madhu fil ajili wa thawabu fil ajili. Yang keempat itu berhubungan dengan pujian ketika di alam dunia dan pahala ketika berada di alam akhirah. Yang pertama, al-haya'u, yaitu sifat pemalu, wa huwa inqibatun nafsi min syai'in, yaitu menahannya hawa nafsu, menahani hawa nafsu, min syai'in, daripada segala sesuatu, hadaron anil laumi, karena berhati-hati atau merasa takut dari sesuatu yang dicela oleh agama di dalam nafsu yang kita tahani tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini tadi adalah tanggal 17 Agustus. Jadi memperingati hari kemerdekaan. Maka yang penting bagi setiap individu memperingati hari raya peringatan Agustus itu, yang lebih penting lagi setiap individu, setiap manusia yang berada di Indonesia ini, khususnya kita yang bertanah air di Indonesia, bukan hanya rame-rame secara seremoni, lomba-lomba dan sebagainya, tapi kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemerdekaan kita dari penjajahan hawa nafsu kita masing-masing. Itu nahian. Karena bangsa bagus itu
daripada umat yang bagus. Daripada umat yang bagus. Umat yang bagus itu timbul daripada keluarga yang bagus. Nah, keluarga itu kan kumpulan daripada individu yang ada dalam negeri Indonesia ini. Maka ketika seseorang merdeka di dalam negara itu, maka yang lebih dipentingkan lagi adalah merdeka daripada serangan penjajahan hawa nafsu masing-masing. Karena bila hancur individunya, rakyatnya hancur, umatnya hancur, hancur juga negara. Nah, ajar sih di sini, ini kada sengaja kada memang sampai kita bacaannya sampai makalah ini. Bahwasannya pertama adalah yang mengandung kebaikan di dalamnya, tapi lebih baik lagi daripada kebaikan itu 4 perkara, ada lagi yang 4 perkara yang lebih bagus. Pertama, al-haya, rasa malu itu bagus. Wa huwa inqibadun nafsi min syai'in hadaran anil laumi fi, yaitu kita kawan menahani hawa nafsu dari sesuatu yang kita ini takut apabila di dalam nafsu itu tadi ada sesuatu yang dicela oleh syara, dicela oleh agama, sehingga tercelanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh besar namanya Mahmud Al-Alusi. Di situ mengarang tafsir namanya tafsir Ar-Ruhul Ma'ani. Di Syekh Muhammad Mahmud Al-Alusi itu mengarang tafsir namanya Ruhul Ma'ani. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani itu ada keterangan bahwasanya ada syekh, nama sidin adalah Umar As-Sugrawardi. Umar As-Sugrawardi. Sidin itu yang menulis tasawuf yang ada di pinggirnya kitab Ihya. Kan di kitab Ihya di tengah itu Imam Ghazali, yang pinggirnya itu Imam Umar As-Sugrawardi mengarang, ditulis pinggirnya Ihya. Kan kitab kuning itu kan ada tengahnya, ada pinggirnya. Nah, Imam Umar Sugrawardi ini mengirim surat kepada Syekh Fahruddin Ar-Razi yang punya kitab Mafatihul Ghaib, tafsir yang luar biasa, puluhan jilid. Apa isi kiriman surat Umar Sugrawardi kepada Fahruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib? Nah, itu kirimnya suratnya adalah Jarsidin qatrum minal hawa, setetes daripada hawa nafsu. Setetes, qatrun itu setetes. Makanya ada kitab namanya Qatrul Ghais. Jadi qatratun minal hawa, setetes daripada hawa nafsu. Hawa nafsu duniawi, hawa nafsu syahwat, perempuan hawa nafsu untuk menjadi orang yang terkenal, hawa nafsu untuk menguasai dunia, hawa nafsu yang tentunya bertentangan dengan agama. Setetes saja dari sini tukaddiru bahrum minal ilmi, bisa mengeruhkan karuh daripada lautan ilmu. Setetesnya, setetes hawa nafsu yang tidak terkendali. Di sini kita dikatakan di sini al-haya, sifat malu itu karena seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu yang dikhawatirkan di dalam hawa nafsu itu adalah ada sesuatu yang dicela oleh agama, mampunya menjaga. Padahal setetes saja daripada hawa nafsu bisa merusak, menjadi keruh bahrum minal ilmi, yaitu orang yang ilmunya melaut, saking banyaknya ilmunya. Tapi ada nafsu di situ. Setetes, apalagi sebaliknya. Yang nafsunya melaut, ilmunya setetes. Bisa mengeruhkan karuh. Tidak bening lagi, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ilmu yang sudah melaut. Makanya merdeka itu ya merdeka kita dari penjajahan hawa nafsu.
Kita setiap hari menahani orang muslim, orang Islam, orang beriman itu kayak di penjara di dunia itu kayak gitu. Yang kita salah-salah menahani hawa nafsu. Kita pernah mengalami lah, ada orang kesurupan. Ini nyata ulun nyaran di sini dulu di Palangkaraya. Lalu kesurupannya ini apa? Awal-awalnya apa? Awal-awalnya tuh ujarnya nih, anak nih makan roti rasa durian. Yang dimakan nih roti rasa durian. Nang abah nih datang daripada Begawi gitu. Datangnya Sanja sudah masuk rumah, datang Begawi sini. Sekalinya mencium bekas bungkusnya roti rasa durian tadi. Harus ini langsung model kayak orang kerasukan lah. Mana lagi ini ya sini. Mana lagi itu sini kayak kesurupan, gulung-gulung di atas lantai papan. Nah, sekalinya yang masuk ini adalah ketika ditanya, karena didatangkan 3 orang untuk mengobati Sidin. Nah, ulun ini yang keempat, ulun ini dipanggil yang keempat datang ke situ. Nah, ketika ditanya kenapa ini siapa yang masuk ke dalam anu sini, ujar nang menambahi tadi. Ini ulun nih kaitnya, ujarnya lah. Kaitnya ujarnya lah. Pengakuannya tuh. Kenapa? Ternyata kainnya tuh dulu kesukaannya buah durian ujarnya. Yang kayak itu pengakuan yang kesurupan tadi. Nah, sekalinya satu kada tahan, tertawa aja, dibacakan macam-macam tertawa aja. 2 lagi maju, kada tahan. Nang ketiga nih tambah tertawanya. Ikam bulik aja. Ikam guring lambini kam aja sini. Kayak itu, ikam guring lambini kam aja. Aku tahu ikam pintar mengaji. Ujarnya nih kata sopan. Ikam pintar mengaji karena memang yang masuk ini muslim, orangnya dulunya orang sakti, gitu kan? Dulunya orang sakti, kam kadang awal menyuruh aku keluar, kecuali kam cari akan dulu durian di sini. Kayak itu, tengah malam kita durian di mana? Kada musim durian. Ya kada musim durian aja ya. Ini kada musim durian, cuman roti rasa durian. Nah, ikam buliknya, kami pintar mengaji, ikam sembahyangnya juga, cuman ikam nih kada tahanan menahan hawa nafsu lawan bebinian. Ujarnya nih, kami kada tahanan menahan hawa nafsu lawan bebuling aja, ikam bulik lambini ikam sana. Ada mau keluar aku. Ayo, kan menahani nafsu ini nah. Sampai keciuman lawan orang nang masuk ke dalam orang yang tidak ini. Nah, percaya kada percaya ulun langsung tuh mengalami kayak itu. Aja ulun betawakalan aja betawakalan aja. Nah, muntah itu kami mohon karena kami kada kawa mencari durian karena lain musimnya. Nah, biar kami carikan roti jajanan sama kayak ini jalan. Berdiam aja sih, carikan mumpung dia berdiam ya. Dan dicarikan wah 10 biji rotinya. 10 biji di hadapan saya. Nah, apa di sini langsung wah dimakan Sidin, semua habis, habis terus. Dibahas. Sebelum diberi durian itu mohon maaf roti durian tuh ulahkan kopi jadinya. Ulahkan kopi ini masih menggurak. Banyunya masih menggurak langsung ditutup situ. Mana ciretnya di sini? Ciretnya ditutup masih menggurak. Limbah Sidin keluar, orang yang dirasukin aja mau panasnya gulu, aja sini. Nampak nih takutnya kopi mengguraknya. Ayo, nah itu boleh ingat benar loh. Jadi kamu boleh kerja, kamu guring bini kami aja lah. Kamu hendak baca apa? Aku nih kada mengganggu, cuman aku nih aku hendak roti itu aja sih. Hendak durian aku kada mengganggu, kada ini cucuk aja sih. Jadi model kayak itu juga orang itu model masuk kayak itu orang. Nah, artinya sampai sejenis yang kayak itu aja bisa mendeteksi ikam nih jadinya bagus saja, cuma ikam nih kadang awam menahani nafsu dengan perempuan. Maka boleh jadi ikam guring jalan bini kamu ujar Sidin nih. Nah, yang berhubungan dengan nafsu di sini adalah
Jasidin tadi inqibatun nafsi itu artinya inqibat itu sebetulnya apa? Menggenggamnya dirimu kepada nafsu. Menggenggam nafsu itu arti menggenggam adalah mengendalikan nafsu. Daripada apa Jasidin? Min syai'in hadaran anil laumi, dari sesuatu yang ditakuti di dalamnya ada hal-hal yang dicela oleh syarak atau oleh agama. Setetes bisa mengeruhkan benihnya ilmu yang melaut. Ujarnya orang tuh banyak mana ilmunya, namun masih kadang kawan menahani hawa nafsu. Ya, itu yang menjadi penghalang, berkahnya ilmu dan sebagainya. Nafsu ini luar biasa. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib dikirimi surat oleh Umar Sughrawardawi yang mengarang tasawuf di pinggirnya kitab Ihya. Lalu yang kedua, orang yang ini yang termasuk virus-virusnya ilmu nih. Dalam Al-Quran ada ayat sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbarun. Ujar Allah, aku akan palingkan daripada memahami ayat-ayatku. Siapa yang dipalingkan oleh Allah? Alladziina yatakabbarun, adalah mereka yang ada pada dirinya sifat takabur, akan dipalingkan untuk memahami ilmuku, kata Allah, ayat-ayatku dalam Al-Quran. Kalau tadi menghancurkan, mengeruhkan, kalau ini tadi sifat malu, ini sifat sombong. Makanya sifat sombong ini kayak apa? Ya. Disangka alim, kada alim. Disangka benar, disangka bisa membaca kitab, sekalinya kada bisa. Disangka benar. Kenapa disangka? Sidin ibaratnya bepandir nah kayak orang alim juga. Tapi menuntut ilmu kada mau, mendatangi guru kada mau, umpat duduk di majelis ilmu kada mau juga, lagaknya potongan kayak orang alim. Padahal itu menghalangi masuknya ilmu. Ciri orang yang sombong itu kayak itu. Kita ini bilanya ada orang di bawah umur kita membaca hadis kah, menerangkan Quran kah, ayat kah, kitab kah dan sebagainya, walaupun di bawah umur kita, walaupun orangnya miskin, anom pulang orangnya, mun kita nih terbebas dari sifat sombong supaya mudah mengambil ilmu, kita hargai, kita dengar kita. Ada dulu waktu ibu-ibu yasinan di Masjid Sabilal, ulun waktu masih di situ, ada nama ngisi ceramah ibu-ibu yasinan nih, ya muda, belum tapi banyak pengalaman. Nah, ulun di situ habis bermain asar, ulun duduk di situ mendengari. Soalnya ada arwah apa guru Mosen tuh kan, sidin hanya masuk situ, ada yang dicari gitu. Sekalinya ada anak bacaan tadi masih muda, sidin umpat duduk di gaul ini, umpat mendengari sidin sambil tunggu-tunggu ketawa. Itu lebih mudah menerima ilmu, lebih mudah mengumpulkan ilmu yang banyak ketika kita menganggap diri kita ini bukan orang yang sombong, bukan orang yang berilmu. Lebih mudah. Tapi kalau kita merasa sudah berilmu, biarlah kayak apa? Gurunya, namun kita ini merasa sudah berilmu, ini kayak orang membawa gelas, tapi sudah gelas itu hibak banyunya. Karena kau lagi orang yang merasa dirinya bisa, merasa dirinya alim, merasa dirinya bersih, dirinya pa'amal, ada mau nah itu. Ujar Allah, orang sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbarun, akan kupalingkan hatinya, akan kupalingkan pemahamannya dari memahami ayat-ayatku. Mereka adalah alladziina yatakabbarun, orang-orang yang ada sifat sombong dalam hatinya. Ya, supaya kayak itu makum muhalafahnya, berarti orang hendak menampung ilmu, hendak menuntut ilmu, hendak menimba ilmu, hilangkanlah rasa yang aku ini sudah bisa, kau aja sudah kan, nah aku ini sudah kau pernah mendengar juga, khatam kitab itu juga, hilangkan itu. Maka yang termasuk ahli ilmu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim,
walaupun inya sudah mendengar 1000 kali, tapi inya mendengari nang itu nanti dengar tuh tetap mendengar kayak orang yang ada pernah mendengar. Gurunya sama, hadis yang dibaca sama, keterangannya sama, inya mendengari kayak orang yang ada pernah mendengar. Itu orang akan diwarisi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada gurunya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin itu kan lahir di Mekah, walaupun abahnya orang Indonesia, tapi lahir di Mekah, belajar di Mekah, menjadi musnidud dunya. Artinya Sidin itu membawa sanad daripada segala orang-orang yang guru besar di Indonesia sampai ke Arab sana. Rata-rata ada sanad kepada Sidin. Guru sekumpul ada sanad lawan Sidin. Guru sekumpul ada sanad lawan Sidin. Keilmuannya Syekh Maimun Zubair Sarang Rembang berguru lawan Sidin, berguru lawan Syekh Yasin Al-Padani. Yang ketiga, yang menghalangi ilmu karena nafsu tadi, nafsu duniawi Jarsidin, termasuk gurunya Syekh Yasin Al-Padani namanya siapa? Syekh Mansur, Syekh Ali Mansur nih mengatakan di dalam tafsirnya, di dalam karangan Sidin kitab hadis itu 5 jilid Al-Taj ngarannya Jarsidin, man zahida fid dunya, barang siapa zahid zuhud dengan dunia. Arti zuhud itu bukan kada berusaha, bukan kada menghendaki dunia. Emang kawan biar sugih kayak apa, tapi hati kada ke dunia. Sugihnya gesan manfaat, gesan dirinya, gesan keluarganya, gesan kerabatnya, gesan agamanya, sugihnya kayak itu zuhud. Nang ada zuhud tuh biar miskin tapi kan dunia benar. Nah itu zuhud. Nah orang yang zuhud ini dalam kitab Al-Taz 5 jilid ya, kadang-kadang kayak Quran pun. Syekh Ali Mansur, gurunya Syekh Yasin Al-Padani mengatakan dalam situ, man zahida fid dunya, barang siapa hatinya zuhud dengan dunia, bukan tidak mencari dunia, dia berusaha luar biasa, bisnisnya banyak, tokonya banyak, usahanya banyak, sogeh, tapi kekayaannya sangat bermanfaat bagi umat, sangat bermanfaat bagi keluarganya, lebih-lebih bagi agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Jarsidin alamallahu, Allah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu bila ta'alumin, tanpa belajar. Ada bian Syekh Khona Khalil Bangkalan itu diisi murid banyak, termasuk Haizim Asari, termasuk Syekh Mashuri. Syekh Mashuri itu puisi anak namanya Syekh Abdul Qayyum, punya pesantren An-Nur. Kiai Haji Abdul Qayyum ini abahnya Ali Mashuri itu diberi tambahan namanya Khalil Mashuri. Khalilnya itu tambahan dari Syekh Khalil. Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu kan wali besar. Wali besar ini. Cuman terkenal Sidin kealimannya itu di bidang ilmu nahwu. Bidang ilmu nahwu luar biasa. Lalu Syekh Ali Mashuri ini, namamu aku tambah dengan namaku Khalil Mashuri. Punya anak Sidin namanya Kiai Haji Qayyum Mansur. Kiai Haji Qayyum Mansur ini kada pernah mondok, kada pernah kuliah, tapi keilmuannya diakui internasional. Banyak mengarang kitab, masih muda, paling seumuran ulun nih, mungkin tua ulun lah. Nah, itu kada pernah mondok, cuman belajar lawan abahnya. Nah, abahnya mempelajari kitab-kitab yang sudah dipelajari kepada Haizim Asari, kepada Syekhuna Khalil, semua diberikan kepadanya. Sampai-sampai Syekh Maimun Zubair waktu hidupnya mengatakan itu Qayyum Mansur, ya Mansur itu gak pernah mondok, gak pernah kuliah, tapi ilmunya melaut, hafal
Quran, hafal kitab macam-macam. Karena apa? Karena abahnya juhudnya luar biasa. Orangnya kada tapi kelihatannya kada tapi mana kada pulang kada baju biasa kada. Hafal Quran dengan tafsirnya banyak mengarang kitab. Nah, itu di apa? Disangka oleh orang-orang soleh, orang-orang alim sini itu bisi ilmu laduni alamallahu ilman bila ta'allum. Allah mengajarkan ilmu tanpa belajar. Kenapa? Abahnya juhudnya luar biasa. Makanya kita ini bisa anak di pesantren umpamanya lah. Kadang lapangan anak mau ke pesantren itu luar biasa. Mun anak sudah mau ke pesantren, ayo abahnya umpat-umpat juga. Artinya umpat-umpat bukan umpat di pesantren kada, umpat-umpat juga riyadhah menzuhudi. Riyadhah mempuasai, mewiriti, malam mentahajudi, janganlah anak sudah di pondok ada aja gurunya. Itu nang mulai lambat itu. Apalagi abahnya di rumah sembahyang kada, urusan dunia mengalih banget. Ujar guru Bakri, aku ini lain keturunan orang alim kada, cuman aku tuhuk juga. Artinya berjuang supaya aku ini hafal ini hafal. Abahku tuh nah, abahku bukan orang alim tapi ujar guruku waktu di pesantren, abahku tuh dipesani, jangan kada bangun malam, jangan tinggalkan sembahyang, ketika sujud jangan kada mendoakan anak. Ini kadang-kadang dipaksa-paksa anak suruh hafal Al-Quran, menghafali Al-Quran. Nah, abahnya nggak tahu mengaji sama sekali, sembahyang kada, bapak kada. Ini. Nah, makanya pertama Jarsidin al-haya, kita kembali. Al-haya, inkibadun nafsi minasya'in hadron anil lawifi minar rijal, sifat malu yang mampu menahan hawa nafsu daripada laki-laki, hasanun, bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Tetapi sifat malu itu apabila dimiliki oleh perempuan, maka itu lebih bagus lagi. Nang jajajin 4 kebagusan, maka lebih bagus lagi apabila dimiliki oleh 4 seseorang. Sifat malu itu adalah laki-laki, besi sifat malu bagus, tapi lebih bagus lagi bila sifat malu itu al-haya itu dimiliki oleh kaum perempuan. Karena yang banyak ada rasa malu lagi kalau kita melihat di TikTok, di mana-mana pas tuh nang kada keasaan lagi, kada supan-supan lagi membuka aurat macam-macam, masya Allah, itu kaum perempuan. Nyaman-nyamannya kita membuka pengajian, hendak dialih surut, bawahnya gambar bebidian aja isinya. Ayo. Itu. Makanya sifat malu yang dimiliki lelakian lirijal hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Bagus sifat malu ada pada diri kita lelakiannya, tapi lebih bagus lagi apabila sifat malu dimiliki oleh babinian. Bila bibinian ini berisi rasa malu, masya Allah, berarti imannya kuat. Dia ada sempat lagi lah. Kadang-kadang berjilbab, berseragam, ya berjoget di TikTok tuh. Ayo, melihat naik lah, lalu lah saya kadang-kadang dikirimi, astagfirullah, jangan dosa, astagfirullah, jangan bini kita. Ayo, kenapa kurangnya rasa malu? Ada tabu lagi tuh Pak sudah. Ini yang termasuk min alamati akhir zaman, daripada alamat akhir zaman. Ini sebelum parah. Ya yang belum sampaikan yang parah lagi itu kan akhir zamannya. Yang parahnya lagi itu berbuat maksiat, berzina di pinggir jalan itu biasa. Karena nah ulama-ulamanya karena cuma bisa berucap, minggir dulu Bang di situ, jangan tapi di jalan, mana pesaki di pinggir situ nah situ. Kayak itu jangan. Pun sudah kayak itu, naudzubillah tuh. Ayo. Nah kita ini masih ada juga namanya, artinya ada wadahnya, ada rumahnya pinggir jalan di Bos tuh ya. Ada wadahnya tuh. Lalu situ bini umpat mata kemana aja, ada nyeter aja, mata kemana-mana tabrak. Ya Allah. Jadi hilangnya rasa haya, rasa malu pada perempuan itu termasuk tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Nah, jadi malu bagi diri lelaki yang bagus, sifat punya malu berarti punya iman. Apalagi kita orang Indonesia sangat punya rasa malu. Lebih bagus lagi bila babinian yang punya rasa malu, bepadir nyari,
malu hendak melewati orang, ada orang lelaki yang duduk-duduk malu hendak lewat, malu kada menutup aurat, malu kada ini, malu. Nah, malu itulah sebagian kuatnya iman seseorang. Al haya'u minal iman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Isa sudah enak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya warahmatullahi ya wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama'na jama'an marhuma, Allahumma jama'na jama'an maghfura, wa jama'an mubarak, wa tafarraq ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa warzuqna wa jalna min khairin wa karim wa ihtim lana min kabir ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.